Ya, baik saudara sekalian, ya hari ini materi kita adalah tentang konsinyasi. Ya, bahasa Inggrisnya consignment. Orang kadang-kadang suka nulisnya ini ya, ini suka salah nih, seringkali ya. Oke, konsinyasi atau consignment. Nah, konsinyasi itu saudara sebenarnya sudah familiar. Ini sudah pernah saudara pelajari waktu saudara belajar AKM di materi inventory. Ya, di sana ada barang konsinyasi. Ya, barang konsinyasi itu kalau secara kasar diartikan barang titipan untuk dijual. Oke, kita ini satu-satu. Ya, jadi barang konsinyasi itu adalah ya, barang konsinyasi yaitu barang dagang yang ditransfer atau dititipkan oleh pemiliknya. Nah, pemiliknya ini disebut sebagai konsinyor. Ya, konsinyor. Walaupun ada yang memberi, mungkin jangan kaget ya kalau ada buku yang ngasih namanya pengamanat ya, maksudnya yang memberi amanat untuk dijualkan. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya konsinyor, ya mungkin bisa diterjemahkan jadi konsinyor, tapi ada yang menerjemahkan sebagai pengamanat. Jadi barang yang ditransfer oleh pemiliknya kepada pihak lain. Ya, jadi pihak lain ini adalah konsinyi. Ya, pihak lain ini kalau bahasa Inggrisnya konsinyi, ada yang menerjemahkan dengan ini konsinyi, ada juga komisioner. Kenapa disebut komisioner? Kayak ini jabatan polisi ya. Karena dia dapat komisi. Ya, karena dia disuruh menjualkan, ya dia dapat komisi. Makanya disebut komisioner. Atau factor atau commission merchant, gitu ya. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya ada penyebutan nama-nama yang sedikit berbeda. Nah, jadi barang yang ditransfer dari pemiliknya atau konsinyor ya, kepada pihak lain atau konsinyi. Nah, pihak lain ini bertindak sebagai agen, nih kayak hubungan agen kemarin di cabang gitu ya, sebagai agen penjualan dan ya, sampai kapanpun ya ini jadi ini konsinyor ya ini mentransfer barang kepada konsinyi ya, dan untuk menjual. Nah ini berlaku konsinyi ini berlaku ini dua-duanya C ya, yang satu konsinyor ya satu konsinyi. Nah ini berlaku sebagai agen penjualan. Nah secara fisik barang itu ada di sini, ada di gudangnya konsinyi secara fisik. Ya, tapi sepanjang belum terjual, meskipun secara fisik ada di gudangnya konsinyi, tapi itu hak miliknya tetap miliknya konsinyor sampai terjual. Ya, itu masih miliknya. Itulah kenapa pada tanggal 31 Desember atau tanggal penyusunan laporan keuangan harus dibuat cut off. Ya, untuk menentukan itu inventory kita berapa. Nah, oleh konsinyor, meskipun inventory itu tidak ada di gudangnya dia, tapi ada di gudangnya konsinyi, tapi ini milik dia. Maka harus dilaporkan dalam laporan keuangannya konsinyor. Sebaliknya konsinyi, meskipun secara fisik ada di gudangnya ini, ya di gudangnya konsinyi, tapi tidak boleh dilaporkan dalam laporan keuangannya konsinyi. Ya itu. Oke. Nah, kondisi tersebut sering disebut dengan transaksi konsinyasi atau consignment. Ya, yang memiliki barang disebut sebagai konsinyor, sementara yang membantu menjualkan atau agennya disebut sebagai konsinyi atau komisioner atau factor atau commission merchant. Nah, secara legal ya transaksi ini kontrak dua pihak yaitu konsinyor dan konsinyi. Ya. Nah, jadi ya tadi itu ya konsinyor tetap sebagai pemilik, konsinyi ya itu membantu menjualkan. Maka tidak ada transfer kepemilikan atas inventory ya fisiknya ya tapi hak kepemilikannya tidak. Oke, konsinyor menguasakan kepada konsinyi ya, pertanggungjawaban atas barang yang ditransfer sampai terjual itu ada di konsinyi. Ya, hak miliknya tetap punya konsinyor tapi pertanggungjawaban untuk menjaga dan sebagainya itu ada di konsinyi. Nah, atas penjualan tersebut ya konsinyor maupun konsinyi nanti akan mengakui pendapatan. Akan mengakui pendapatan. Konsinyi tidak diperbolehkan mengakui kepemilikan barang tersebut dalam asetnya atau mengakui timbulnya kewajiban. Ya, tidak ada. Ya, tidak boleh mengakui sebagai aset, tidak boleh juga mengakui sebagai kewajiban ketika ada transfer barang dari konsinyor dan konsinyi. Tapi ya dia harus bertanggung jawab atas barang konsinyasi meskipun bukan milik dia. Ya, jadi hubungannya adalah hubungan prinsipal dan agen. Hubungan prinsipal dan agen. Nah, karena itu dua pihak, maka sebetulnya lebih banyak diatur masalah kesepakatan hukum antara dua pihak. Semuanya sebetulnya nanti tergantung kesepakatan. Jadi nanti kalau ada soal
kembalikan kesepakatannya. Tidak ada ini yang standar seperti apa. Ya. Nah, saya nggak akan bahas teorinya terlalu panjang. Gitu ya. Jadi kenapa perusahaan melakukan konsinyasi? Ya, ini beberapa tujuannya. Tujuannya sama seperti agen, ya, sama seperti cabang, sama seperti membeli perusahaan lain atau punya perusahaan anak. Ya, punya perusahaan anak, punya agen, punya cabang. Nah, itu sebetulnya sama juga dengan tujuan melakukan konsinyasi. Intinya untuk memperluas pangsa pasar. Ya, itu tadi ada beberapa pilihan. Bisa beli perusahaan lain, bisa bikin cabang, bisa cukup pakai agen, bisa juga melakukan konsinyasi. Nah, kenapa? Salah satunya kenapa melakukan konsinyasi ke konsinyi? Nah, ini adalah beberapa alasannya. Konsinyi, ya biasanya, Pak, contoh realnya gimana sih? Nah, contoh realnya misalnya ini, matahari. Ya, ini matahari departemen store ya, bukan matahari satelit ya, kok satelit ya. Ini ya, ini matahari. Nah, matahari itu dia menerima konsinyor, ya, menerima barang konsinyasi dari misalnya sepatu, bata. Jadi barang yang dijual di Matahari atau Ramayana itu bisa saja adalah barang titipan, bukan miliknya Matahari. Jadi dia ada, nah satu konsinyi itu bisa saja dia menerima titipan dari banyak konsinyor. Atau sebaliknya, ya satu konsinyor itu bisa nitip barang ke banyak konsinyi juga bisa. Ya, oke, misalnya sepatu bata, ya, dia melakukan konsinyasi ke Matahari, ya, ke Ramayana. Nah, ini berarti satu konsinyor itu melakukan konsinyasi di banyak konsinyi. Sebaliknya, ada satu konsinyi yang menerima konsinyasi dari banyak konsinyor. Ya, walaupun nanti di ilustrasi yang akan kita bahas, itu cuma satu konsinyi dan satu konsinyor. Tapi sebetulnya aktualnya bisa lebih dari itu. Dan satu lagi, ya, ketika konsinyor ya melakukan konsinyasi dengan menitipkan barang ke konsinyi, itu bisa saja gini ya. Ini sih misalnya nih Matahari, dia dapat titipan dari bata tadi, ini ya. Tapi selain menjualkan yang dari bata ini, dia juga menjual barang punya sendiri. Ya, jadi ada barang yang dia beli sendiri terus kemudian dijual, bukan barang konsinyasi. Nah, jadi ada namanya penjualan konsinyasi, ya, penjualan atas barang konsinyasi, ada juga penjualan reguler, yaitu barang dia sendiri. Ya, jadi konsinyi itu bisa saja selain menjualkan barang konsinyasi punyanya konsinyor, dia jual barangnya dia sendiri. Nah, ini penjualan reguler. Nah, ini penjualan konsinyasi. Nah, demikian pula dengan si konsinyor. Selain melakukan penjualan lewat konsinyasi, dia ya juga melakukan penjualan sendiri. Nah, ini penjualan reguler, nah, yang lewat konsinyi ini penjualan konsinyasi. Gitu ya. Jadi konsinyor dan konsinyi ya itu bisa melakukan penjualan ya lewat transaksi konsinyasi tadi, tapi biasanya dia juga melakukan penjualan sendiri, ya penjualan reguler. Oke. Nah, harga jual yang harus lakukan oleh konsinyi ketika menjual, ya ini biasanya ditentukan oleh konsinyor. Ya kan? Jadi biasanya konsinyi dilarang untuk menjual pakai harga seenaknya sendiri. Karena nanti bisa saja bisa bikin nggak laku, gitu, bisa saja bikin nama baik konsinyor jadi rusak, gitu ya. Jadi biasanya harga jualnya, meskipun bisa saja ada kesepakatan bisa mengambil untung lagi. Gitu ya. Nah, karena biasanya si konsinyi itu nanti akan mendapatkan ini berupa komisi. Jadi bukan, dia tidak diperbolehkan mengambil profit lagi. Oke. Keuntungan bagi konsinyi ya ini silakan dibaca sendiri ya. Secara umum inilah general. Oke, operasi konsinyasi. Nah, ketika konsinyor mengirim barang ke konsinyi, ya mengirim barang konsinyasi ke konsinyi, biasanya karena ini hubungan dua pihak, ada kontrak tertulis ya, antara konsinyor dan konsinyi yang isinya apa? Ya, misalnya syarat kredit. Ya, jadi kalaupun misalnya si konsinyi mau menjual barang itu, boleh nggak si pembeli membayar secara kredit? Contoh misalnya gini, Panasonic atau Samsung ini konsinyasi di Electronic City. Nah,
bisa nggak beli kulkas, TV gitu ya secara kredit. Nah, ya, jadi boleh tidak, kalau boleh berapa lama dan sebagainya. Kemudian penggantian beban. Ya, secara umum, beban yang dibayar oleh konsinyii terkait dengan barang konsinyasi itu akan ditanggung oleh konsinyor. Ya, semua beban, ini prinsip ya, umumnya begitu. Semua beban yang dikeluarkan oleh konsinyii ya untuk barang transaksi konsinyasi itu akan ditanggung oleh konsinyor. Jadi yang nanggung beban, dan gini, yang nanggung dengan yang bayar itu dua hal yang berbeda. Ya, sama kayak cabang kemarin, hati-hati. Ya. Nah, maka nanti kalau konsinyii yang bayar, padahal yang nanggung harusnya konsinyor, nah itu berarti nanti akan diganti. Gitu ya. Nah, semua biaya terkait konsinyasi itu yang nanggung konsinyor. Makanya nanti kalau konsinyii keluar duit, maka itu akan diganti oleh konsinyor. Nah, walaupun ada kecualinya. Kecuali apa? Ya, kecuali misalnya barang rusak karena kesalahan konsinyii. Nah, itu bisa saja tidak diganti. Barang hilang, nah itu tidak diganti. Ya. Oke. Tapi secara umum, semua biaya yang dikeluarkan oleh konsinyii itu akan diganti oleh konsinyor. Nah, berikutnya kontrak itu juga mengatur ya. Jadi nanti kalau si konsinyii berhasil menjualkan, maka dia akan dapat komisi penjualan ya, berdasarkan kesepakatan. Kemudian kontrak itu juga mengatur bagaimana penanganan barang konsinyasi, tentu saja oleh konsinyii karena barangnya secara fisik ada di konsinyii, apakah harus ditutupi, apa harus digudang, atau dengan suhu tertentu biar nggak rusak. Nah, ya. Kemudian terkait dengan pengembalian barang akan dilakukan seperti apa dan penyelesaian pembayaran dan pelaporan. Jadi atas hasil barang yang berhasil dijual itu dilaporkan, konsinyii membuat laporan tiap apa? Apakah tiap bulan, tiap 2 bulan atau 3 bulan? Ya. Nah, itu diatur di kontrak dan tiap kontrak itu bisa berbeda karena itu masalah kesepakatan. Nah, ini adalah hak konsinyii ya, tadi sudah saya sampaikan. Si konsinyii ya dia berhak mendapatkan penggantian ya, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh dia. Itu yang pertama. Pertama dia berhak mendapatkan penggantian. Nah, itu. Yang kedua nanti dia juga berhak mendapatkan komisi. Ya, mendapatkan komisi penjualan atas barang-barang yang berhasil dijual. Nah, secara umum biaya-biaya yang dikeluarkan oleh konsinyii ini bisa ini. Nah, ini yang dikeluarkan oleh konsinyii. Ada ongkos angkut, asuransi, pajak, biaya penyimpanan, penanganan, dan lain-lain. Oke, konsinyii juga berhak untuk menawarkan jaminan perbaikan atau garansi yang terjual. Contohnya Electronic City tadi jualin misalnya barangnya Samsung atau LG. Ya. Nah, itu si Electronic City itu berhak menawarkan itu. Oke, sementara kewajibannya konsinyii adalah tadi ya, itu semuanya diatur di kontrak, ini hanya contoh aja. Ya, pertama menjaga barang sesuai kesepakatan, ya. Kemudian menjual barang sesuai harga yang telah ditentukan oleh konsinyor. Ya, oke, walaupun bisa saja ada kesepakatan boleh ngambil untung lagi misalnya dengan mengambil margin lagi, tapi semuanya tergantung kesepakatan. Ya, jadi menjaga barang, merawat dan menyimpan, bahkan kalau diperlukan dipisahkan dari ini yang lain, dari barang-barang yang lain, atau bahkan diberi tanda khusus. Sekali lagi ini masalah kesepakatan. Nah, konsinyii harus membuat laporan secara berkala atas hasil penjualan. Oke, baik. Nah, kita sampai ke gongnya. Ya. Ini mohon maaf, saya sedikit agak cepat, tapi nanti kalau ada yang nggak jelas langsung ditanyakan. Ini biar mudah-mudahan kita sempat bahas, karena kalau dibahas semua, waktunya nggak cukup. Ya, kalau dibahas itu ada, nanti saya jelaskan dulu ya, kenapa nggak cukup. Nah, bagaimanakah transaksi konsinyii dicatat, konsinyasi dicatat? Secara umum ya, pencatatan akuntansi ya, konsinyor maupun konsinyii itu akan mencatat transaksi konsinyasi. Nah, mereka bisa mencatat secara terpisah atau tidak terpisah. Ya, kata lain tidak terpisah nanti bisa saja ada buku yang nulis digabung. Maksudnya apa? Nah, maksudnya tadi itu konsinyor ya itu pengirim barang konsinyasi ke konsinyii. Ya, ini ke konsinyii ya. Nih. Ya, ini barang ini. Nah, dia menjual barang lewat cara konsinyasi ini. Tapi selain itu, dia juga melakukan penjualan sendiri, penjualan reguler. Nah,
melakukan penjualan sendiri, penjualan yang tanpa lewat konsinyasi. Jadi ini penjualan lewat konsinyasi, ini penjualan reguler. Nah, sementara si konsinyi ya, selain menjual ini ya, melakukan penjualan lewat konsinyasi, maksudnya dia menjual barang konsinyasi, dia juga menjual barang sendiri, ya reguler. Maka dari itu pencatatannya adalah terpisah, artinya ya nanti hasil penjualan reguler dengan penjualan konsinyasi itu dipisahkan. Ya, ini juga ya, gitu ya, di konsinyor itu maksudnya dipisahkan itu. Nah, kalau tidak terpisah, nah jadi ini digabung. Ya, tidak terpisah. Jadi nanti di laporan keuangan itu tidak ada pemisahan. Nah, ininya gimana? Nah, ini tidak ada di bahan ajar, saya tunjukin bagaimana tampilannya. Ini ya. Nah, tampilannya begini. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini ya. Ini konsinyor. Nah, ini konsinyi. Nah, kalau dipisah, nah ini ya kita ngomongin yang terpisah dulu. Yang ngomongin yang terpisah. Konsinyor itu bisa mencatat terpisah, tidak terpisah. Konsinyi juga bisa mencatat terpisah, tidak terpisah. Nah, mereka melakukan penjualan reguler ya, dan juga melakukan penjualan konsinyasi secara konsinyasi. Nah, kalau terpisah, maka sales itu benar-benar sales reguler. Ya, nah, itu sales dari penjualan yang dilakukan secara reguler. Jadi nanti kalau ada penjualan konsinyasi tidak boleh dicatat sales. Gitu ya. Nah, konsepnya gitu. Nah, berarti kalau ada sales di sini, maka sales 4.000 itu berarti sales yang reguler, tidak lewat konsinyasi. Nah, di konsinyi pun begitu. Ini yang dijual sendiri. Nah, maka dari itu, ya ketika perusahaan konsinyor ngeluarin barang konsinyasi, ya maka COGS-nya ini juga COGS barang yang reguler. Ya, penjualan reguler. Maka dari itu, kalau ngirim barang sebagai barang konsinyasi, maka barang konsinyasi itu harus dikeluarkan dari persediaan yang reguler untuk mencari COGS. Ya, oke ya. Nah, itu kalau dipisahkan. Nah, maka gross profit-nya ini adalah gross profit reguler. Ya, ini mohon maaf ini walaupun ini gitu ya. Jadi gross profit 1.800.000 itu adalah gross profit reguler. Nah, terus bagaimana mengakui penjualan dari barang yang dititipkan? Nah, konsinyor untuk mengakui hasil penjualan dari yang dititipkan itu dia mengakui netnya. Nah, ini hati-hati. Dia mengakui net sebagai consignment income. Nah, jadi 95 itu sudah net. Nah, jadi net itu gini, dia ngirim barang 500 dititipkan, ya, terus ada biaya, terus laku dijual sekian. Nah, maka hasil penjualan konsinyasi itu dicari netnya. Laku dijual berapa, cost-nya berapa, dikurangi biaya-biaya yang lain berapa, netnya berapa. Nah, ini. Jadi kalau dicatat terpisah, maka gross profit, sales, COGS, gross profit ini berarti dari penjualan rutin yang reguler. Gitu ya, yang biasa. Nah, khusus untuk kalau dia melakukan penjualan konsinyasi, maka hasil penjualan konsinyasi itu netnya, bersihnya, sudah gross profitnya, itu dilaporkan sebagai consignment income. Nah, gitu ya. Nah, oke, jadi itu. Nah, kalau untuk konsinyi, ya konsinyi, net sales-nya juga sales yang reguler. COGS-nya pun demikian. Ya, gross profit-nya juga demikian. Nah, dari melakukan penjualan secara konsinyasi itu, si konsinyi mendapatkan komisi. Nah, maka kalau dicatat terpisah, maka pendapatan dari melakukan penjualan konsinyasi di konsinyi itu dicatat sebagai commission income. Ya, di income statement itu dilaporkan sebagai commission income. Ya, itu kalau dicatat terpisah. Nah, bagaimana kalau digabung, Pak? Nah, kalau digabung, nih ya, maka konsinyor itu melaporkan sales-nya bukan 4.000, tapi 4.850. Nah, yang 850 ini sales konsinyasi.
yang 4.000 itu reguler, tapi nanti di laporan keuangan 4.850. Tapi digabung. Nah, jadi dia mencatat sales untuk penjualan konsinyasinya. Nah, jadi dia mencatat sales. Kalau di sini untuk yang konsinyasi tidak di jurnal sales kalau terpisah. Tapi kalau digabung itu dicatat sales. Nah, maka di sini ya COGS-nya termasuk COGS yang konsinyasi. Itulah kenapa barang yang dikirim untuk konsinyasi itu tidak dipisahkan. Ya, masuk di COGS, ya. Tidak dipisahkan. Nah, kemudian gross profit ini, ya ini udah gross profit gabungan. Ya, baik yang reguler maupun yang lewat konsinyasi. Sehingga kalau digabung ini tidak ada akun consignment income. Karena consignment income 95 itu termasuk di sini. Ya, sudah termasuk di 2150. Gitu ya. Nah, jadi consignment income itu sudah masuk di situ. Ini mohon maaf loh Pak, kok angkanya nggak sama? Ini hanya kira-kira aja, ya, hanya kira-kira aja. Walaupun di sini, nah ini sama. Kenapa? Karena ini ada expense lain, ya, ada expense lain. Gitu ya. Nanti kalau di ini sih sama. Ya, ini dikurangi ini, gitu ya, ini akan sama. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya sama, cuma bedanya adalah, gitu ya, bedanya ini sudah termasuk di dalamnya consignment income. Ya, jadi kalau ini dikurangi ini, nanti di dalamnya sudah ada consignment income. Nah, itu prinsipnya begitu. Nah, sama kalau konsini, laporan keuangan mencatat konsinyasi itu digabung dengan penjualan reguler, maka sales yang dia lakukan itu dicatat. Ya, dicatat. Jadi ketika dia menjual barang konsinyasi itu diakui sebagai sales. Nah, maka konsekuensinya nanti karena dia mengakui itu sebagai sales, maka barang konsinyasi itu nanti seakan-akan dibeli. Ya, padahal itu seakan-akan begitu dijual, maka seakan-akan dibeli. Karena apa? Karena penjualan barang konsinyasi dia sama dia dicatat sebagai sales. Maka barang yang dikirim oleh konsinyur itu seakan-akan dibeli. Gitu ya. Nah, ini tidak ada akun commission income ya, kalau digabung. Karena hasil komisi itu termasuk di dalam ini. Ya, oke, hasil komisi itu termasuk di sini di gross profit. Ya, oke, sekarang kita lihat ilustrasinya. Nah, pemahaman ini konsep ini, pemahaman ini, logika ini yang akan menentukan pemahaman saudara terhadap jurnalnya. Ya, terhadap jurnal. Oke, jadi itu ya. Jadi saudara sekalian, transaksi konsinyasi bisa dicatat terpisah atau tidak terpisah. Maksudnya itu. Ya, kalau terpisah berarti penjualan konsinyasi dipisahkan dari penjualan reguler. Kalau tidak terpisah berarti digabung ya, dengan penjualan reguler. Nah, sementara itu jika dilihat kondisi barang pada tanggal kita nyusun laporan keuangan, baik konsinyur maupun konsinye, ada dua jenis konsinyasi. Yang pertama adalah konsinyasi selesai atau complete consignment. Artinya apa? Ya, maksudnya gini, kita itu ngirim konsinyur, ngirim barang 10. Nah, pada saat nyusun laporan keuangan, 10-10-nya sudah terjual. Nah, itu berarti konsinyasi selesai. Ya, konsinyasi selesai. Nah, kalau konsinyasi tidak selesai, ya, nah, ini mengirim barang 10. Ya, pada saat nyusun laporan keuangan, misalnya baru terjual 6. Berarti ada 4 yang belum terjual oleh si konsinyur. Itu tidak selesai. Oke, nanti juga pencatatannya tergantung metode, apakah perpetual atau period. Oke, kita lihat ini. Jadi saudara sekalian, ya ini ya, ada konsinyasi yang selesai dan ada konsinyasi tidak selesai. Ya, tidak selesai. Oke, bisa dicatat terpisah, bisa dicatat tidak terpisah. Nah, bisa begini, atau bisa juga begini. Ada konsinyasi ya, terserah, ini sama saja. Ada dicatat terpisah, ada yang tidak terpisah. Nah, ini bisa selesai, bisa tidak selesai. Yaitu nggak usah dipikirkan ini. Yang penting gitu ya, yang penting gitu ya. Apakah dicatatnya terpisah atau tidak? Nah, itu selesai dan tidak itu nanti kita lihat pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Nah, oke. Jadi kalau dilihat, nah itu nanti begini. Oke, ini konsinyasi yang selesai. Ya, konsinyasi ini konsinyur, ini konsinyi. Oke ya.
Nah, ini saya buatkan dalam satu tabel. Nah, satu tabel. Oke. Nah, konsinyur itu bisa mencatat terpisah, bisa mencatat tidak terpisah. Ya, konsinyi bisa mencatat terpisah, bisa mencatat tidak terpisah. Gitu ya. Nah, ini 4 dengan transaksi yang sama ya, ini bisa dicatat konsinyur 2 alternatif, ya konsinyi juga 2. Ini kalau untuk yang kasus konsinyasi yang selesai. Pada saat disusun laporan keuangan semua barang sudah terjual. Nah, ini adalah konsinyasi yang belum selesai saat penyusunan laporan keuangan. Ada yang belum terjual. Ya, ini konsinyur, ini konsinyi. Gimana kalau dicatat terpisah dan tidak terpisah? Ya. Oke. Tapi karena waktu, kemungkinan kita hanya akan bahas ini. Ya, bahas ini ya, dan ini. Ya, bahas ini. Oke, jadi secukupnya ya. Oke, biasanya sih yang keluar ujian selama bertahun-tahun itu ini. Ya, ini. Ya, selama bertahun-tahun yang keluar ujian adalah yang tidak selesai dan dicatat terpisah. Nah, oke, jadi kita fokus di sini aja. Nah, ini. Nah, ini. Oke, tapi tentu kita harus pelajari yang ini dulu biar tahu ya, yang selesai gimana. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Nah, oke, jadi konsinyasi selesai. Jadi saat nyusun laporan keuangan semua barang sudah terjual. Oke ya. Nah, kalau dicatat ini ya, prosedur akuntansi tergantung tadi sudah ya. Kalau dipisahkan ya, maka nanti masing-masing mengakui secara terpisah dari penjualan reguler, baik konsinyur maupun konsinyi. Oke, kita lihat sekarang ini konsinyasi yang selesai yang dicatat secara terpisah. Oke, nah saudara sekalian, jadi untuk mencatat transaksi konsinyasi yang dicatat secara terpisah, ingat ya, yang dicatat secara terpisah, maka nanti konsinyur itu harus mencari berapa consignment income net. Maka dia membutuhkan satu akun untuk mengumpulkan. Ya, dia membutuhkan satu akun untuk mengumpulkan dari transaksi konsinyasi itu berapa total penjualannya dan berapa total cost yang dikeluarkan untuk konsinyasi itu. Nah, maka nanti selisihnya adalah consignment income. Ya, total penjualan, total nilai penjualan dikurangi total biaya yang dikeluarkan untuk penjualan konsinyasi itu. Nah, nanti selisihnya itulah pendapatan konsinyasi atau consignment income. Jadi kalau dicatat terpisah, ya itu consignment income itu dilaporkan net. Ya, oke. Nah, akun itu adalah consignment out namanya. Ya, akun itu namanya consignment out. Ya, yang dibuat oleh konsinyur. Oke, akun ini akan didebit untuk semua biaya yang terkait dengan barang konsinyasi. Jadi kalau kita keluar barang ya untuk konsinyasi keluar beban dan sebagainya. Jadi isinya apa, Pak? Consignment out itu nanti akan didebit sebesar apa? Pertama sebesar cost barang yang dikirimkan untuk konsinyasi. Terus akan didebit sebesar expense yang terkait dengan barang konsinyasi. Ya. Kemudian dia akan dikredit sebesar nilai penjualan. Nah, ini akan dikredit sebesar sales. Nah, nanti selisih antara harga jual, nilai penjualan dengan semua beban-beban, nah, maka itu akan diakui sebagai consignment income. Nah, itu netnya. Jadi nanti di laporan keuangan akan dilaporkan sebagai net. Nah, jadi nanti tidak ada jurnal, hati-hati ya, tidak ada jurnal expense terkait, meskipun di sini namanya ini akan didebit dengan apa? Semua biaya. Ya, jadi semua biaya nanti didebitnya bukan ke expense tapi ke consignment out. Ya, nanti kalau ada penjualan bukan di jurnal sales tapi dikredit ke consignment out. Maka nanti saldo consignment out itu akan jadi consignment income. Diakui sebagai saldo consignment out itu akan diakui sebagai consignment income. Jadi ending dari penjualan konsinyasi itu cuma satu akun nanti.
yaitu consignment income. Nah, nanti kita lihat. Nah, oke, sementara si konsinyi, ya, si konsinyi itu membutuhkan akun, ya, untuk mencatat, ya, berapa nilai barang itu terjual, ya, barang konsinyasi dari konsinyi, berapa nilai penjualannya, terus berapa, ya, berapa beban-beban dari penjualan itu, ya, dari penjualan itu yang dikeluarkan oleh konsinyi, ya, lalu kemudian hasil penjualan itu kan harus disetorkan ke konsinyor. Nah, dia tidak boleh mencatat sales. Ya, tidak boleh mencatat atas penjualan barang konsinyasi. Kalau dipisahkan, itu konsinyi tidak boleh mencatat sales. Ya, maka dia harus punya akun. Akun untuk apa? Akun untuk mencatat berapa nilai penjualan dan berapa beban-beban yang saya keluarkan, ya, yang bisa dipotong, ya, diganti dari hasil penjualan ini sebelum saya setorkan. Ya, jadi nanti ini adalah nilai penjualan barang konsinyasi. Kemudian ini adalah biaya yang terkait dengan konsinyasi yang dikeluarkan oleh konsinyi atau haknya konsinyi yang nanti akan diganti oleh konsinyor. Nah, gantinya itu dari hasil penjualan, dipotong sebelum disetor. Nah, maka ini hasil penjualan, ini adalah beban-beban terkait dengan penjualan konsinyasi yang dikeluarkan oleh konsinyi, maka nanti saldonya, selisih antara ini dengan ini, menunjukkan berapa yang harus disetor ke konsinyor. Nah, akun itu disebut dengan consignment in. Jadi konsinyi membuat akun consignment in, ya, untuk setiap konsinyasi yang dia lakukan. Ya, karena dia bisa saja konsinyasinya banyak. Ya, kalau misalnya dia Matahari terima konsinyasi dari Bata, dari Levi's, gitu ya, dia akan membuat consignment in Bata, consignment in Levi's, ya, consignment in Lois misalnya, gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi untuk apa? Akun ini digunakan untuk mencatat semua beban terkait dengan transaksi konsinyasi yang nantinya, ya, yang nantinya akan dipotong dari hasil penjualan. Nah, gitu ya. Nah, akun ini dikredit dengan hasil penjualan. Nah, hasil penjualan ini akan disetorkan ke konsinyor. Tapi sebelum disetorkan, ya, si konsinyi ini akan memotong hasil penjualan ini dengan biaya-biaya haknya dia. Nah, haknya dia apa? Ada dua. Pertama, biaya yang dia keluarkan dan harus diganti oleh konsinyor. Dan yang kedua adalah komisi penjualan. Ya, oke ya. Maka nanti, ya, ini akan dicatat, ya, beban-beban yang dibayar oleh konsinyi akan dicatat di debit ke consignment in, tidak boleh mencatat expense, ya. Terus kemudian komisi, ya, komisi juga akan dicatat consignment in, ya. Terus ini sales penjualan itu akan dicatat di kredit ke consignment in. Tidak boleh konsinyi mencatat sales. Jadi ingat ya. Nah, ini terpaksanya kalau ini nanti kalau tolong ujian ya udah buka bahan ajarnya. Ya, jangan sampai membuat ini sendiri kalau lupa, ya. Kayak ngarang sendiri, wong boleh open book kok, ya. Nah, oke ya. Oke. Nah, jadi itu. Nah, kita lihat sekarang. Maka nanti, ya, kalau ada sisa saldo consignment in, berarti itu menunjukkan utang kepada konsinyor. Nah, jadi misalnya nih, barang laku dijual 100. Ya, konsinyi mengeluarkan biaya 10. Nah, terus dia berhak mendapatkan komisi 10%. Berarti 10% dari 100. Berarti komisinya 10. Ya, maka berarti nanti yang harus disetorkan berapa? Ya, 100 dikurangi 10 dikurangi 10. Berarti nanti saldo consignment in itu saldonya 80. Nah, 80 itu menunjukkan berapa yang harus disetorkan. Gitu ya. Saldo consignment in menunjukkan berapa yang harus disetorkan ke konsinyor. Saldo consignment out, ya, itu menunjukkan pendapatan konsinyasi. Oke, kita lihat sekarang jurnal. Nah, ini kita lihat ini ya. Jadi konsinyor itu punya akun consignment out, nah, konsinyi punya akun consignment in. Oke. Nah, sekarang, nah, ini gini aja, ini yang detail berikutnya. Konsinyor punya akun consignment out.
Nah, consignment out itu untuk menjurnal apa? Nah, jadi semua barang yang dikonsinyasikan, ya itu dicatat sebesar kosnya dicatat ke consignment out. Ya, jadi nanti kalau kita ngirim barang konsinyasi, konsinyor akan mencatat consignment out. Ya, oke. Jadi consignment out akan dicatat semua beban yang dikeluarkan terkait dengan konsinyasi, semua biaya, mulai dari kos barang itu, nah biaya-biaya lain. Nah, semua biaya terkait konsinyasi itu ada yang dikeluarkan oleh konsinyor, ada yang dikeluarkan oleh konsinyor. Gitu ya. Nah, jadi ketika nanti ngirim barang, maka dicatat consignment out pada inventory atau pada merchandise on shipment ini sebesar kosnya. Ketika mengeluarkan biaya, konsinyor mengeluarkan biaya, maka nanti akan dicatat consignment out pada cash. Gitu ya. Nah, udah berhenti sampai di sini. Barang itu kemudian dikirim ke konsinyi. Nah, konsinyi akan mencatat, hati-hati ya. Konsinyi itu tidak mencatat inventory. Ya, jadi kalau nanti dapat barang, itu memang secara fisik ini, tapi tidak di jurnal. Nah, konsinyi jurnal apa? Yang pertama adalah ketika konsinyi ngeluarin duit terkait bayar beban terkait dengan konsinyasi, dia tidak boleh mencatat expense, tapi dia mencatat consignment in pada cash. Jadi consignment in itu akan dicatat pertama di debit untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh konsinyi. Gitu ya, yang pertama itu. Terus kemudian dia melakukan penjualan. Barang itu dijual. Nah, ketika barang itu dijual, tidak boleh mencatat sales. Ya, tapi dia akan mengkredit consignment in. Jadi jurnalnya ketika jual barang itu cash pada consignment in. Jadi consignment in itu dikredit sebesar nilai penjualan. Oke, nah kemudian secara rutin konsinyi ini akan melaporkan sekaligus menyetorkan hasil penjualan. Nah, kalau misalnya ya ini ya pengeluaran tadi misalnya ya 15, misalnya saya ganti angkanya 15. Ya, pengeluaran yang dikeluarkan oleh konsinyi terkait dengan konsinyasi, terus barang dijual laku 100. Ya, laku 100. Nah, terus berikutnya adalah, nah sebelum disetorkan, ya, isi konsinyi itu langsung motong hasil penjualan dengan apa hak dia. Hak dia yang pertama adalah memperoleh penggantian atas biaya yang dikeluarkan, dan hak dia yang kedua adalah komisi. Misalnya komisinya 10%, maka berarti dia mendapatkan 10. Maka berapakah yang harus disetorkan? Jadi nanti ketika mencatat komisi, itu jurnalnya consignment in pada pendapatan komisi sebesar 10. Maka saudara bisa lihat di sini total kreditnya 100, ya, total debitnya 25. Ya, berarti saldonya adalah 75. Nah, 75 itu menunjukkan berapa yang harus disetor. Dengan kata lain, hasil penjualan 100 ya, yang dipotong oleh si konsinyi 25 karena itu haknya. Maka saldo konsinyi consignment in itu 75. Nah, 75 itulah yang harus disetorkan. Nah, nanti begitu dapat laporan ya, dapat laporan si konsinyor nanya, laku berapa? Oh, laku 100. Nah, oke ya. Dulu pas ngirim, kosnya berapa? Misalnya kosnya 20. Pas ngirim dulu. Barang yang dikirim itu kosnya 20 misalnya. Terus si konsinyor waktu itu ngeluarin biaya misalnya 10 misalnya. Terus begitu dapat kiriman, dapat laporan, oke, laku 100, oke. Kok kamu nyetornya cuma 75? Ya, si konsinyor nanya, kok cuma 75? Oh ya, kemarin saya mencatat keluar duit 15 dan saya potong langsung. Nah, oke. Maka disitulah dicatat oleh konsinyor ke consignment out. Biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi tapi ditanggung oleh konsinyor. Nah, oke ya. Loh, terus kok dipotong lebih banyak? Oh ya, kan kok sesuai kesepakatan saya dapat komisi 10. Nah, maka di sini komisinya konsinyi ya itu dicatat consignment out. Nah, maka total kreditnya ini adalah hasil penjualan, total debitnya ini adalah
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penjualan itu. Gitu ya. Maka nanti selisihnya, ya, selisihnya berarti adalah keuntungan bersih dari penjualan konsinyasi. Gitu ya. Nah, maka saldo consignment out ya, itu adalah consignment income, akan ditransfer ke consignment income. Oke, sekarang kita lihat jurnalnya. Nah, oke ya, kita lihat jurnalnya satu-satu. Yang pertama adalah, oke, pengiriman barang dari konsinyor ke konsinyi. Nah, ketika ini asumsinya kita menggunakan periodik ya. Nah, sekali lagi ini adalah metode periodik. Nah, di sini konsinyor itu Konita, konsinyinya Rijal. Saya nyebut konsinyor dan konsinyi aja. Oke, pengiriman barang oleh konsinyor ke konsinyi. Nah, jadi gini, konsinyor ketika ngirim barang, dia akan mencatat consignment out sebesar cost-nya. Ya, jadi ini cost-nya 50, yang dikirim 10 set. Ya, maka ini. Nah, consignment out itu akun apa, Pak? Consignment out itu sebetulnya akun itu tadi kumpulan dari semua biaya untuk mengakumulasi semua biaya yang dikeluarkan terkait konsinyasi. Nah, gitu ya. Nah, ini kreditnya adalah merchandise shipment. Ya, merchandise shipment itu apa? Nah, itu nanti ya merchandise shipment itu nanti akan mengurangi ini. Gimana tadi? Oh ini. Nah, kok sini lagi? Oke. Ya, merchandise shipment. Nah, itu ini. Oke ya. Nah, kenapa dia mengurangi di sini? Agar COGS-nya, ya, agar COGS-nya itu benar-benar COGS untuk penjualan reguler. Maka barang yang dikeluarkan untuk konsinyasi harus dikeluarkan ya, dari persediaan. Sehingga ketika menghitung COGS, nanti COGS-nya benar-benar COGS untuk penjualan yang reguler saja. Nah, jadi merchandise shipment ya itu akun untuk mengurangi nanti di COGS ketika menghitung COGS. Ya, sehingga COGS-nya benar-benar hanya untuk COGS penjualan reguler. Gitu ya. Nah, jadi itu ya semua biaya terkait dengan konsinyasi nanti dicatat consignment out, di debit consignment out. Oke. Konsinyi dia tidak mencatat apa-apa. Ya, dia tidak menjurnal apa-apa, dia hanya membuat catatan ya, memorandum, pengingat, memori, pengingat bahwa telah diterima 10 unit. Nah, jadi gitu. Dia tidak menjurnal apa-apa. Ya. Berikutnya. Oke. Ketika si konsinyor ngirim barang konsinyasi dan dia keluar biaya, maka biaya itu sekali lagi dia dicatat consignment out. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan kalau baru dikeluarkan biaya itu, maka kreditnya cash. Tapi kalau biaya itu sebelumnya sudah dicatat atau nanti akan semua biaya pengiriman itu akan dicatat ke break out, ya, maka dia dikurangkan ini break out di kredit. Agar apa? Agar akun break out itu nanti benar-benar hanya untuk yang reguler, pengiriman penjualan yang reguler. Itu. Jadi kalau baru dibayar maka akan kreditnya cash. Ya, consignment out pada cash. Jadi hati-hati ya. Ketika ada pengiriman barang, jangan pernah mencatat break out pada cash atau apa shipment expense pada cash, ya. Tapi consignment out pada cash atau consignment out pada break out. Ya, tergantung apakah dia nanti akan dicatat ke totalnya ke break out atau sebelumnya sudah dicatat break out. Gitu ya. Nah, itu kayak masalah ini aja, pencatatannya aja. Nah, si toko Rizal ya si konsinyi dia tidak mencatat apa-apa. Oke, berikutnya. Ya, expense yang dikeluarkan oleh konsinyi akan didebit ke consignment in. Nah, nanti itu akan diganti. Ya, akan diganti oleh konsinyor dan akan dipotong langsung dari hasil penjualan. Nah, jadi ketika si konsinyi ya mengeluarkan biaya, hati-hati dia juga tidak boleh mencatat expense. Ingat ya, haram. Ingat, dalam transaksi yang dicatat secara terpisah, haram mencatat expense, haram mencatat sales.
Jadi jangan sampai nanti pas ujian masih ada yang jawab di jurnal sales, di jurnal expense. Kalau dicatat terpisah, ya tidak boleh. Ya, semua diakumulasikan dalam satu akun consignment out atau consignment in. Nah, jadi ketika si konsinyur mengeluarkan biaya, maka didebit ke consignment in, kreditnya cash. Gitu ya. Nah, si konsinyur belum, ini baru nanti digantinya nanti, baru dikasih tahu. Ya, saat hasil setorannya dipotong. Nah, si konsinyur tidak tahu itu. Nah, dia baru tahu nanti kalau si konsinyur sudah laporan. Gitu ya. Nah, ini tidak ada jurnal. Oke, berikutnya adalah nah, ketika konsinyur berhasil melakukan penjualan, ya, jadi konsinyur berhasil melakukan penjualan, ya, ingat tidak boleh dicatat sales, gitu ya. Nah, maka debitnya adalah cash atau account receivable. Ya, nanti kalau account receivable berarti harus ditagih dulu juga. Ya, kalau account receivable nanti harus ditagih dulu. Ya, jadi cash kreditnya tidak boleh sales, tapi consignment in. Ya, consignment in. Jadi consignment in tadi ya, nanti kita lihat nanti aja ya. Jadi consignment in itu akan dikredit sebesar nilai penjualan, nilai sales. Dia tidak boleh dicatat sales. Oke, laku terjual semua. Tadi ngirim 10, laku terjual semua dan harga yang disepakati adalah ya, 85. Maka jurnalnya cash pada consignment in 850. Nah, tiba saatnya sudah terjual semua, akhir periode laporan. Konsinyur laporan. Nah, sebelum laporan, nah, konsinyur ya, motong dulu, ngakui dulu consignment commission income, komisi. Oke, dia kan berhasil menjual nih. Ya, sebelum setoran, sesaat sebelum setoran disetorkan, dia mengakui dulu komisi. Ya, dia mengakui dulu komisi. Nah, maka ya, komisinya berapa? Sesuai kesepakatan tadi 20% dari hasil penjualan. Berarti komisinya 20% kali 850. Nah, 170. Dia mengakui pendapatan komisi. Ya. Nah, itu dibebankan ke consignment in. Nah, jadi, Pak, kenapa enggak cash, Pak? Enggak, nanti cashnya adalah ketika itu dipotong dari hasil penjualan. Gitu ya. Dia kan terima duit nih dari hasil penjualan. Nah, harusnya kan 850 itu disetorkan. Ya, 850 disetorkan kan, tapi nanti disetorkannya tidak 850, tapi dipotong 25 dan dipotong 170. Itulah kenapa nah, semua yang bisa dipotong dari hasil penjualan itu didebit ke consignment in. Ya, hasil penjualan dikredit ke consignment in. Nah, gitu. Nah, jadi ini diakui commission income, kemudian didebit consignment in. Nah, barulah saatnya setoran. Nah, coba kita lihat. Oke, akun consignment in, pertama, dia didebit sebesar expense yang dikeluarkan oleh konsinyur. Ya, saya nyebut expense, tapi jangan dicatat expense ya. Nah, dia didebit sebesar biaya yang dikeluarkan oleh konsinyur dan nanti akan diganti. Ya, maka di sini 25. Oke. Berikutnya, ya, consignment in dikredit sebesar hasil penjualan 850. Oke. Nah, oke ya. Oke, 850. Tidak dicatat sales, tapi consignment in, consignment in. Nah, terus kemudian consignment in didebit sebesar komisi. Ya, komisi. Oke, 170. Nah, ini 170. Oke. Maka saldonya berapa? Nah, 850 ini hasil penjualan. Nah, 25 dan 170 itu haknya konsinyur. Ya, haknya konsinyur apa? Penggantian biaya sama komisi. Nah, ini ya bisa ini langsung dipotong dari ini ya. Karena kelamaan kalau nanti setor dulu 850 setor nungguin ini ya bisa takutnya lama. Ya, si ini egois. Konsinyur egois. Ya, begitu mau nyetor, ini langsung dipotong. Nah, maka total debitnya 850, total kreditnya ini. Maka consignment in punya saldo kredit sebesar 655.
Nah, ini menunjukkan apa? Nah, ini menunjukkan utang atau cash yang harus disetorkan. Maka begitu menyetorkan, dia akan setor sebesar 655. Jadi cash dikeluarkan 655. Ya, jadi itu termasuk karena sudah dipotong, ya, dipotong dengan ini. Gitu ya. Jadi dia dapat cash dari penjualan 850, ya. Cash dari penjualan 850, tapi hanya disetor 655. Karena yang 25 dan itu dipotong. Kok hilang ya? Oh, ini 25 dan 170. Ya, 170. Oke, maka ada saldo 655. Nah, maka jurnal ketika nyetor adalah consignment in pada cash. Ya, cash yang disetorkan 655, berarti siapa si konsinyi itu dapat total cash 195. Karena tadi dapat 850 tapi hanya di store 655. Nah, saldo ini begitu ini saldonya kredit, begitu disetorkan, dia mendebit, didebit 655, didebit 655, maka setelah itu saldo consignment 0. Ya, saldo consignment in 0. Selesai. Ya. Dia dapat apa? Dia dapat 195 tapi 225 itu ganti dan dia mengakui commission income. Jadi ending dari semua jurnal yang dia lakukan sebetulnya cuma satu, ya, cash pada commission income. Ya, jadi dia sebetulnya ya kalau digabung semua jurnal itu sebetulnya endingnya cuma satu, ya dia itu mengakui cuma cash pada commission income. Jadi endingnya dia itu mengakui komisi sebesar 170. Gitu ya. Nah, maka saldonya jadi 0. Kok hilang lagi ya? Saldonya jadi 0. Nah, si konsinyor begitu dapat laporan, dia lalu nanya, oke, laku berapa kemarin? Oh, laku 850. Nah, begitu laku 850, nah kita lihat ya, si konsinyor itu punya akun consignment out. Sebelumnya, dia sudah mencatat consignment out, ya, itu sebesar cost dari barang yang dikirim 500, ya. Oke, 500 kita lihat. Nah, kok jadi hilang ya? Nih, consignment out, ya, ini 500. Oke, sebesar cost dari barang yang dikirim. Terus, ya, dia juga pernah nyatet consignment out sebesar biaya pengiriman 60. Ya. Kenapa ya? Biasanya ini loh. Ya, oke, ya apa ya? Kok jadi hilang ya? Ini consignment out. Awalnya dia mendebit 500 sebesar kos barang yang dikirim. Terus si konsinyor pernah mendebit berapa tadi ya? 50 ya? 60. 60. 60 ya? 60. Nah, ini adalah beban terkait konsinyasi yang dikeluarkan oleh konsinyor. Nah, begitu dia dapat laporan dari konsinyi, ya, oke, laku berapa kemarin? 850. Oke, maka dia mencatat 850 sebagai consignment out kredit. Coba lihat jurnalnya, consignment out di kredit 850. Nah, oke. Nah, terus kemudian dia nanya lagi, loh, kok cashnya yang kamu setorkan berapa? 655. Nah, maka di debit cash 655. Gitu ya. Nah, oke, di debit. Loh, kok cuma 655? Ya, kan kemarin saya keluar duit. Untuk apa? Ya, untuk biaya konsinyasi. Berapa? 25. Oke. Nah, kalau gitu 25 itu, nah 25 itu biaya konsinyasi, ya, yang dibayar oleh konsinyi, tapi itu bagian dari pengeluaran terkait dengan konsinyasi. Yang nanggung konsinyor, itulah kenapa dipotong. Nah, si konsinyor begitu tahu itu, dia mengakui itu sebagai consignment out. Hati-hati, jangan expand. Nah, maka di sini consignment out di debit 25. Gitu ya. Terus berikutnya, loh kok kamu harusnya kalau cuma 25 enggak segitu dong, masih 800-an, 825 kok tinggal 655, kan sesuai kesepakatan saya dapat komisi. Oh iya, kamu potong ya? Iya. Berapa? Saya potong 170. Oke. Nah, 170 itu dicatat consignment out 170.
Intinya semua biaya terkait konsinyasi ya itu didebit ke konsinyur, baik yang dikeluarkan oleh konsinyur maupun konsinyi. Nah, nanti kalau ini ditotal, maka sebelah kredit itu adalah hasil penjualan. Debitnya adalah semua biaya. Ya. Nah, maka itulah keuntungannya. Nah, ini sebetulnya logis kok ya, logis. Ya. Maka berapakah saldo consignment out? Nah, ini dikurangi ini, ya saldo consignment out itu 95. Saldonya kredit. Ya. Nah, berarti itu keuntungan. Maka kemudian saldo consignment out itu ditransfer, diakui sebagai consignment income. Diakui sebagai consignment income. Ya. Nah, setelah ini, ya setelah jurnal ini, maka saldo consignment out jadi 0. Ya, jadi 0. Maka kalau diresum semua tadi, ya semua jurnal tadi diresum, sebenarnya endingnya cuma satu, yaitu mengakui consignment income ya sebesar 95. Ya, kalau di total jurnalnya cuma cash ya, cash pada consignment income 95. Gitu. Ya, jadi total barangnya itu terjual senilai 85, semua biaya yang terkait dengan itu, ya itu ini totalnya, maka ada saldo consignment out kredit 95. Kemudian dia didebit biar jadi 0, nah, ditransfer diakui sebagai consignment income. Itulah kenapa di sini ya di sini, nah kalau di sini konsinyur itu akan mengakui consignment income 95, konsinyi akan mengakui commission income. Namanya agak-agak mirip ya. Consignment income ini commission income. Ya 170. Oke ya, baik saudara sekalian, pas setengah 1 jam ya, istirahat dulu ya. Silahkan diendapkan dulu sambil istirahat. Oke, saya